Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang sama-sama kita hormati pemateri tausiah kita pada hari ini Ustazah Hajah Munirah SPDI. Yang sama-sama kita hormati seluruh Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi serta siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang Ustazah sayangi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul lagi pada kegiatan Tausiah Ramadan pada hari Ahad 2 April 2023 bertepatan di 11 Ramadan 1444 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Kepada Ananda soleh-solehah semuanya, silahkan Ananda untuk menyiapkan catatannya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah Ramadan pada hari ini dengan tema menjaga kebersihan. Nanti insya Allah kalau waktunya memungkinkan akan ada sesi tanya jawab. Jadi Ananda bisa untuk menyiapkan pertanyaannya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan bersama-sama materi tausiah Ramadan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Munirah dengan tema menjaga kebersihan. Kepada Ustazah Hajah Munirah dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Ustazah Erni yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan nikmat iman kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam Zoom hari ini untuk mendengarkan atau menyimak tausiah yang bertemakan menjaga kebersihan. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang terhormat Ustadz Fahmi sebagai operator sehingga lancar acara kita. Kemudian Ustazah Erni sebagai MC pada hari ini. Ustadz Ustazah serta siswa-siswi sekalian yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul menjaga kebersihan. Islam merupakan agama yang sangat peduli dengan keselamatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam diwajibkan beribadah untuk keselamatan di akhirat. Sementara itu, keselamatan dunia mencakup kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan penghidupan yang baik. Kesehatan erat kaitannya dengan kebersihan. Islam mengajarkan banyak cara dan ketentuan dalam hal kebersihan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Selain Al-Qur'an disebutkan juga dalam banyak hadis tentang kebersihan. Yang pertama yaitu sering kita dengar yaitu adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Namun jika kalian banyak melihat
ada yang dipajang dan sebagainya yang bertuliskan an-nazafatu minal iman, itu adalah asar ya, bukan hadis. Jadi kalau yang hadisnya sebagaimana yang saya sebutkan di sini, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Malikin al Ash'ari qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasab'u diyaun wal qur'anu hujjatun lak. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Malik al-Ash'ari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan bacaan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, dan bacaan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan salat adalah cahaya, sedekah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pedoman bagimu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih. Ya. Orang-orang yang menjaga kebersihan akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencintai kebersihan dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Sebagaimana hadis berikut. Innallaha thayyibun. Innallaha ta'ala tayyibun yuhibbut thayyiba. Nazifun yuhibbun nazafata. Karimun yuhibbul karama. Jawadun yuhibbul juda. Panazzifu afniyatakum. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya sungguhnya Allah Ta'ala maha baik, menyukai kebaikan, maha bersih, menyukai kebersihan, maha mulia, menyukai kemuliaan, maha pemurah, menyukai kedermawanan, maha bersih, maka bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya ada lagi hadis, yaitu bahwa kebersihan itu mengantarkan ke surga. Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk menjaga kebersihan, karena orang yang menjaga kebersihan akan lebih mudah masuk surga. Sebagaimana hadis berikut, al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Rawahul Baihaqi. Artinya Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan dirimu. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian hadis berikutnya lagi, yang keempat, Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahhurin. Rawahu Tabrani wa Hakim. Artinya Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Selanjutnya kita meneladani perilaku bersih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberi teladan dalam bidang kebersihan, yaitu menjaga kebersihan jasmani, rohani, kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, dan kebersihan lingkungan. Kebersihan jasmani yaitu dengan wudu, istinja, mandi, dan tayamum. Wudu merupakan wujud nyata kebersihan jasmani yang menentukan tercapainya kebersihan jiwa dan kesempurnaan ibadah. Sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudu sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya tadi. Ada yang masih ingat hadis sebelumnya? Hadis yang keempat tadi. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Jadi la yaqbalullah salatan bi ghairi tahhurin. Nah, itu. Tidak diterima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci, yaitu suci dari hadas dan najis. Dalam sehari semalam minimal kita berwudu 5 kali.
Itu minimal ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk mau mengaji atau belajar dan lain sebagainya, sebelum berwudu itu lebih bagus lagi. Jadi bagus sekali kalau kita membiasakan dawam dalam berwudu, wudu terus menerus ya. Karena wudu adalah cahaya. Jadi ilmu itu juga mudah masuk, sebagaimana di dalam Hidayatul Muta'alim yang kita baca, ilmu adalah cahaya. Jadi mudah sekali ilmu itu masuk kalau kita menuntut ilmu juga dalam keadaan berwudu. Ketika sedang marah saja, ya kita juga disuruh untuk berwudu, karena dengan wudu itu bisa memadamkan kemarahan. Jadi api itu bisa padam dengan air, seperti itu. Sebelum berwudu kita disunahkan, ada sunnah-sunnah wudu ya. Apa saja sunnah-sunnah wudu? Yaitu pertama membaca basmalah, kemudian membasuh kedua tangan. Setelah itu, ada ingat sambungannya? Setelah membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya. Nah, baru selanjutnya kita berwudu ya, dengan berniat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, dan membasuh kaki. Untuk kedua telinga itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah kita berwudu, kita juga berdoa. Nah, di akhir doa itu ya, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, dan di akhirnya kita membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, jadikanlah aku dari orang yang suci, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh. Nah, jadi perlu juga kita tahu artinya supaya lebih dalam, supaya bacaannya lebih bagus ya. Dan mudah-mudahan di sini tidak ada lagi yang belum hafal bacaan doa sesudah berwudu ya. Oke. Jadi mumpung Ramadan ini tambahkan lagi kemampuan kita dalam belajar agama. Jadi yang mana yang belum hafal sambil dihafalkan ya. Kemudian hal ini secara tidak langsung mengondisikan kita untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Rasulullah tidak memisahkan antara kebersihan jasmani dan rohani. Keduanya harus menjadi kesatuan dalam sebuah ketaatan. Untuk kebersihan rohani telah disampaikan pada tausiah-tausiah sebelumnya ya. Sudah ada beberapa ustadz dan ustadzah yang menyampaikan untuk kebersihan rohani. Ada yang tahu atau yang ingat? Kebersihan dalam diri kita, yaitu hati kita atau jiwa, di dalam jiwa kita. Misalnya tausiah Ustadz Sairillah, masih ingat gak judulnya apa? Bahaya sifat dengki. Nah, itu termasuk diantara adalah, dan siapa tadi yang menyebutnya Ajril ya? Terima kasih Ajril. Ya, itu adalah termasuk apa? Mengobati hati atau pembersih di dalam rohani kita. Jadi selain menjauhi sifat dengki, ada lagi sabar ya. Kemudian selain sabar apalagi kira-kira? Sabar, ikhlas misalnya ya. Kemudian selalu bersyukur ya, syukur dengan apa yang ada. Karena Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya nikmatku aku tambahkan kepadamu, dan jika kamu tidak mensyukurinya, maka azabku sangat pedih. Nah, jadi ibadah dalam Islam bukan sekedar pembersih jiwa, tetapi pembersih fisik, pencerah pikiran, dan penyehat tubuh. Selanjutnya Rasulullah juga memberikan contoh cara-cara menjaga kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kebersihan badan. Beliau bersabda sebagaimana berikut,
an Abdullah bin Zubair an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ashrun minal fitrati qasus syaribi wa ifa'ul lihyati was-siwaku wal istinsyaku wa qasul azfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa khalqul anati wa intiqasul ma'i. Qala Zakaria wa qala Mus'ab nasitu al-asyrah illa an takunal madmadah. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 10 fitrah atau tabiat kebersihan, yaitu mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak atau menggosok gigi, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, dan beristinja. Kemudian berkata Zakaria, berkata Mus'ab, saya lupa yang ke-10. Mungkin saja berkumur. Jadi yang ke-10 adalah berkumur. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang pertama tadi adalah mencukur kumis. Nah, kumis yang panjang dan tidak terawat dikhawatirkan akan menjadi sarang kotoran. Kumis yang kotor akan menimbulkan iritasi kulit dan mengancam kesehatan mulut. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk mencukur kumis agar rapi. Tapi kalau anak SMP belum kumis nih kayaknya ya. Kemudian yang kedua, memelihara jenggot. Memelihara rambut di sekitar dagu juga akan menghindarkan wajah dari kotoran dan dapat menyebabkan sholat tidak sah. Memelihara jenggot meliputi membasuh, mencukur, mencuci, dan menyisir. Jadi rapi, bagus. Kemudian selanjutnya bersiwak atau menggosok gigi. Namun pada bulan Ramadan ini tidak dianjurkan bersiwak setelah tergelincir matahari atau setelah zuhur ya, karena hukumnya makruh. Dikhawatirkan kalau nanti ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Menggosok gigi sangat dianjurkan Rasulullah SAW karena kebersihan gigi mempengaruhi kebersihan mulut. Kebersihan mulut mempengaruhi kefasihan dalam membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Jadi kefasihan lisan dan kehusuan sholat juga ya. Nah, sebagaimana hadis Aisyah, ana Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Dari Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggosok gigi atau bersiwak itu membersihkan mulut dan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Selanjutnya istinsyak. Istinsyak yaitu menghirup air ke hidung. Istinsyak ini baik dilakukan untuk membersihkan kotoran di dalam hidung, terutama saat berwudu, sehingga kotoran itu keluar. Dan jangan lupa juga istinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Kemudian yang kelima, memotong kuku. Nah, jadi usahakan kuku kita jangan sampai panjang ya. Dengan adanya razia itu adalah saling mengingatkan. Jangan dihindari untuk razia tersebut, tetapi kita diingatkan supaya untuk menjaga kebersihan, karena nyaman juga hendak makan sebagainya ya. Kenapa kuku ini harus kita bersihkan atau kita potong secara berkala? Nah, karena kuku merupakan bagian jari paling ujung, sehingga kuku ini adalah yang pertama menyentuh sesuatu ya. Jadi yang melakukan kontak. Jadi kuku setiap hari tumbuh dan harus dipotong agar tidak menjadi sarang kotoran. Jadi tidak setiap hari motongnya. Ya, mungkin rasa sudah enggak enak ya, kelihatan rasa agak panjang, nah, segera dipotong. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Nah, jadi setan bersembunyi di kuku itu, ya. Karena kalau panjang, kalau pada terawat ada kotoran-kotoran,
kemudian kotoran itu terbawa dalam makanan sehingga bisa menyebabkan sakit pencernaan. Nah, jadi kita menghindarkan dari segala penyakit juga ya, karena itu kebersihan. Kemudian membasuh ruas-ruas jari atau menyelang-nyelangi jari. Nah, membasuh ruas-ruas jari berlaku ketika berwudu atau hendak makan, selesai makan, dan setelah menyentuh sesuatu. Anjuran membasuh ruas-ruas jari serupa dengan mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan kebiasaan baik yang dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan pencernaan. Selanjutnya mencabut bulu ketiak atau mencukur ya. Ketiak merupakan lipatan tubuh yang rentan terhadap keringat dan kotoran tubuh lainnya. Mencukur bulu ketiak akan menghindarkan ketiak dari kuman-kuman yang berbahaya dan bau badan. Nah, ketika ketiak yang bersih dan bulu akan lebih mudah dibersihkan ketika mandi dan hari-hari kita menjadi percaya diri, karena kalau usia remaja ini juga rentan ya. Jadi setelah kita mencukurnya kemudian juga pakai deodoran dan sebagainya sehingga mudah dalam bergaul ya, karena kalau nggak enak dicium teman-temannya nanti bisa jadi dihindari teman-temannya dalam bergaul ya. Nah, jadi tetap memperhatikan kebersihan diri kita. Selanjutnya mencukur bulu ari-ari atau kemaluan. Maksud mencukur bulu ari-ari atau bulu-bulu kecil pada bagian tubuh tertentu. Bulu-bulu ini tumbuh secara berkala, jika tidak dibersihkan akan menyebabkan badan terasa risih dan kotor. Ya. Jadi kalau dirasa sudah cukup, atau kalau hitungan itu minimal 40 hari ya, itu segera dicukur ya, atau kalau sanggup dicabut. Nah, kemudian selanjutnya beristinja. Istinja yaitu membersihkan daerah kemaluan dan sekitarnya setelah buang air kecil atau besar. Alat untuk beristinja yang paling baik adalah air. Namun jika tidak ada air, bisa dapat menggunakan batu ya, atau tisu atau benda-benda lain yang memenuhi ketentuan istinja. Yang ke-10 yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur dapat membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan yang tertinggal. Apalagi kalau misalnya setelah berbuka, kemudian kita langsung mengerjakan sholat maghrib. Nah, ini usahakan berkumur-kumur dulu, khawatir kalau ada makanan-makanan yang tersisa di mulut atau mungkin terasa manis dan sebagainya. Nah, jadi bagus kalau bisa berkumur terlebih dahulu, kemudian langsung melaksanakan sholat. Kan kita sebelum maghrib itu sudah siap berwudu, kemudian menunggu berbuka, setelah itu makan sedikit, ya, kemudian sholat. Nah, berkumur juga disunahkan ketika berwudu. Kebiasaan berwudu yang benar akan menghindarkan mulut dari bau yang tidak sedap, yang dapat mengganggu kenyamanan diri dan orang lain. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan makanan. Dalam pandangan Islam, makanan bukan sekedar penghilang lapar atau sekedar terasa enak di lidah, melainkan sesuatu yang dapat menjadikan tubuh sehat secara jasmani dan rohani. Karena kebutuhan mendasar tubuh adalah makanan. Makanan yang baik sesuai kebutuhan tubuh tidak akan merusak sistem tubuh. Islam membatasi makanan yang dapat dikonsumsi umatnya dengan konsep halal dan haram. Jadi yang dicari adalah makanan yang halal. Pada dasarnya makanan yang diharamkan oleh Islam adalah makanan yang dapat merugikan tubuh. Ya, jadi nampak sekali kerugiannya. Seperti makanan minuman yang memabukkan atau khamar dan daging babi. Makanan yang halal harus dijaga kebersihannya. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Penerapan menjaga kebersihan lingkungan sekitar sangat bermacam-macam. Dan ini juga melatih tanggung jawab kita, ya, terutama bisa dimulai dari membersihkan kamar tidur kita sendiri setiap hari.
kemudian menyapu rumah, menyapu halaman, kalau di sekolah menyapu kelas dan menata ruang kelas, sehingga tampak indah dan nyaman. Jika kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. Kebersihan lingkungan mencerminkan kepribadian baik dari orang yang menempatinya. Sebaliknya, tempat tinggal yang kotor mencerminkan kepribadian yang kurang baik dari pemiliknya. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, perilaku disiplin dalam menjaga kebersihan merupakan wujud penerapan agama Islam. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada tausiah hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan, terutama Ustazah dulu dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi muslim-muslimah yang jauh lebih baik lagi. Semoga amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Munirah yang telah menyampaikan tausiah hari ini dengan tema menjaga kebersihan. Masya Allah sekali apa yang disampaikan oleh beliau ya, karena pentingnya kita untuk selalu menjaga kebersihan. Karena apa? Karena Allah itu sangat mencintai orang yang bersih, yang menjaga kebersihannya. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya Ananda semua tadi sudah mencatat intisari dari tausiah kita pada hari ini. Jadi apabila dari Ananda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada Ananda yang ingin bertanya? Di chat Ustazah tuh. Oh ya, tinggi. Assalamualaikum, ada dari Priska Salsabila Suroso saja, kelas 9C. Izin bertanya, bagaimana cara agar konsisten dalam menjaga kebersihan? Langsung dijawab apa menunggu pertanyaan selanjutnya saja? Langsung saja. Oh ya, silahkan. Oke, terima kasih kepada Ananda Priska yang telah bertanya bagaimana cara agar menjaga kebersihan. Kebersihan ini adalah merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Misal saja ketika kita ada kegiatan di musola, kemudian setelah kegiatan berlangsung, terkadang ada kelihatan melati-melati yang berserakan. Apa itu melati? Atau tisu-tisu berserakan. Jika kita konsisten atau kita bertanggung jawab untuk diri kita dalam menjaga kesehatan, tentunya sampah tadi atau tisu tadi langsung kita bawa saja. Jadi ketika kita meninggalkan musola itu tentu kelihatan bersih. Nah, ketika kita melihat bersih tentu nyaman. Kemudian untuk konsisten ini tentu dari diri kita sendiri, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jika kita dalam lingkungan kita, dalam rumah kita sudah membiasakan bersih, minimal tadi dari tempat tidur kita dulu, karena situ kita tidur, kita tinggal di situ dan nyaman, tentunya akan menjadikan kebiasaan. Nah, ini akan juga ke lain-lainnya, misalnya membantu orang tua membersihkan rumah, mencuci piring dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi kebiasaan ketika juga di sekolah. Dulu pernah saja menemukan anak laki-laki, siswa ini Masya Allah, sampai di sekolah, biasanya kan anak perempuan ini ya. Nah ini siswa ini Masya Allah, rajin sekali bersih-bersih. Ini pasti cerminan di rumahnya pun dia sudah terbiasa bersih sampai di sekolah. Dan saja masih ingat siapa nama anak tersebut ya. Mudah-mudahan itu. Jadi intinya kebersihan ini untuk menjadikan konsisten itu dari mulai diri kita sendiri dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya saja.
Nggih, ada Ustazah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, untuk bersiwak itu, siwaknya harus rutin diganti atau boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama? Dari Salwa Zakirah Ustazah. Ya. Nggih, satu-satu atau semua banyak nih saja pertanyaan? Iya, iya. Satu dulu ya? Itu dulu ya. Ya, untuk masalah siwak ini tentunya kita harus dibersihkan ya secara berkala. Jadi kalau misalnya kita memakainya dalam 1 kali atau 2 kali, kemudian dibersihkan, apa ya, dipotong, kemudian dipecah lagi, di HP lagi. Tapi itu siwak ya. Kalau untuk siwak, karena siwak ini kan dari kayu kecil itu, jadi harus bersih, jangan juga kotor. Kalau kotor nanti, makanya biasanya ada sekarang itu wadahnya ya, kayak polpen gitu ya, itu menjaga kebersihan juga. Kemudian biasanya membersihkannya dengan direndam dengan air hangat gitu ya. Nah, supaya kotoran-kotorannya atau bekas sela-sela gigi tadi yang ada kotoran itu bersih. Ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama, namun tetap dipendekkan lagi gitu ya. Kalau sudah kita pakai sekali atau 2 kali, misalnya, kemudian dibersihkan. Kemudian selanjutnya cara membersihkan hati ya Ustazah Amira. Ya, untuk cara menjaga kebersihan hati ya, ini sudah disampaikan pada tausiah-tausiah sebelumnya ya. Di antaranya ada dengki dan sebagainya ya. Ini sudah dijawab oleh ustadz-ustadz yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rika. Apakah jika kita tidak menjaga kebersihan itu adalah perbuatan dosa? Ya. Kalau saja pengen bertanya ke Rika, di sini kebersihan yang dituju kemana nih? Kebersihan yang seperti apa? Ananda Rika? Kebersihan seperti apa? Misal sejak jawab dulu ya, sambil menunggu Ananda menyebutkan. Misal kita tidak menjaga kebersihan sebelum sholat, misalnya kita ada istinja ya. Kemudian istinja kita membersihkan, buang air kecil dengan air yang tidak bersih misalnya. Ya, atau airnya kena najis misalnya. Kemudian kita berwudu, kita sholat, maka sholat kita tidak sah jadinya. Nah, otomatis kan jadi termasuk perbuatan berdosa kita, karena sholat kita yang kita laksanakan tidak sah jadinya. Jadi air yang kita gunakan dalam beristinja itu harus air yang bersih dari najis ya, khawatir. Makanya kalau bisa gunakan air yang mengalir. Karena kalau air yang di dalam ember yang disediakan, kita tidak tahu, mungkin yang tadi buang air sebelum kita ya, ada kepercikan dan sebagainya, itu hati-hati ya. Nah, jadi kalau ada air yang mengalir, usahakan kita ambil air yang mengalir tersebut ya. Apalagi kalau ada selangnya, itu lebih bagus lagi, karena langsung mengalir dari, atau ya yang di toilet itu kan, nah itu lebih bagus lagi, karena kita khawatir kalau air yang berada di situ kepercikan dengan yang sebelumnya gitu ya. Ya, oke, Ananda Rika, mungkin pertanyaan yang lebih spesifik yang maksudnya di sini gimana ya? Mungkin seperti kebersihan, menjaga lingkungan sekitar, Ustazah. Ya. Iya, untuk menjaga lingkungan sekitar, misalnya ada misalnya di kelas ini juga ada, kita menemukan sering ada kencingnya kucing ya kan, kami kucing. Nah, jika kita tidak menjaga, tidak membersihkan itu, tentunya belajar nyaman apa tidak? Tidak nyaman kan? Nah, jika tidak ada yang membersihkannya, tentunya
ini tanggung jawab dari kita itu berarti sangat lemah ya. Kemudian jika misalnya terinjak dan sebagainya, kemudian kita bawa untuk sholat, tentunya jadi tidak sah sholat kita, jadi berdosa jadinya. Nah begitu juga misalnya di sekitar kita, apalagi kita tinggal di dekat dengan yang ada yang memelihara anjing dan sebagainya, misalnya ya, ini harus dibersihkan dengan mengetahui ilmunya, ya, misalnya dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Misalnya. Nah, tentunya jika tidak kita bersihkan, maka apakah perbuatan itu dosa atau tidak, misalnya ya, tentunya jika nanti mengakibatkan badan kita, kemudian pakaian kita, tempat sholat kita menjadi tidak bersih, maka sia-sialah ibadah kita. Nah, oleh karena itu, jagalah kebersihan, ya, tidak hanya kebersihan diri kita, jasmani dan rohani, di tempat serta lingkungan tempat tinggal kita. Tuh, seperti itu Ananda Rika. Bagaimana? Apakah ada yang masih kurang? Sudah bisa. Terima kasih. Oke. Bacakan selanjutnya saja. Masih ada kalau saja. Masya Allah, ini ada Banyak sekali yang ingin bertanya saja seputar menjaga kebersihan. Masya Allah sekali. Oke. Bisa membacakan lagi? Boleh. Oke. Dari Ryan kelas 7C saja. Ingin bertanya, kebersihan rohani dan jasmani apakah merupakan satu kesatuan? Ya, Ananda, betul sekali itu untuk pertanyaannya ini adalah kebersihan rohani dan jasmani merupakan satu kesatuannya, betul ya. Jadi ketika kita bersih rohani, maksudnya hati kita sabar, ya ikhlas, kemudian jauh dari iri dengki dan sebagainya. Namun jasmani kita kotor, misalnya rambut misalnya tidak dikeramas, ya acak-acakan dan sebagainya, maka tidak nyaman terlihat, ya, atau pakaian kita kelihatan kotor, tentunya tidak nyaman, ya. Nah, atau rumah kita berantakan di sana sini, halaman rumah penuh dengan sampah dan sebagainya. Sekolah kita aja tuh, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, nah, nyamanlah dilihat, ya. Saya sering melihat itu, terutama di dekat sandal, ya, ada sampah-sampah yang kalau kalian sebenarnya kalian mau ngambil satu aja sampah di situ, maka itu sudah menjadi amal, ya, amal baik, amal yang mendatangkan kalian kepada kebaikan, sehingga nanti itu menambah timbangan amal kebaikan kita. Nah, jadi tentunya pasti ya, untuk kebersihan jasmani dan rohani ini merupakan satu kesatuan yang menunjukkan kepada ketaatan kita kepada ibadah kepada Allah SWT. Sehingga kalau nyaman, baik hati kita nyaman, lingkungan kita nyaman, tentu beribadah juga sangat nyaman. Selanjutnya saja. Oke. Dari saja. Apakah orang yang tidak bersih bisa mendapat dosa? Oke. Dari Brahmantio. Yang sama dengan jawaban di atas tadi ya. Rika. Si Rika tadi ya saja ya. Iya, kesamaan. Ya. Lanjut aja saja. Dari kelas 8D, Royan. Assalamualaikum Ustazah. Cara biar kadida rasa malas. Bagaimana saja? Ya, rasa malas apa ya? Rasa malas bersih-bersih kah? Mungkin. Iya. Dipaksa untuk menghilangkan rasa malas bersih-bersih ya, dengan perasaan juga, rasa kada nyaman dengan lingkungan kita sendiri. Coba rasakan kalau kada mandi sehari aja, nyaman lah kan, kada nyaman, apalagi setelah olahraga kada mandi, aduh, itu luar biasa ya. Jadi kita paksa diri kita, karena kenyamanan itu juga dari diri kita sendiri. Sudah ya sambungannya.
Kemudian Iya, Alif ya saja Alifnya. Alif, Assalamualaikum Ustazah. Ulun ingin bertanya, mengapa mengupil disebut jorok kalau dilihat orang lain, padahal itu adalah bentuk membersihkan diri dari kotoran. Ini mungkin adab ya, adab kita. Memang nggak enak ya kelihatan orang lain. Ya mungkin apa ya? Kita kan ada akhlak atau adab terhadap diri sendiri dan adab terhadap orang lain ya. Kalau sesuatu sebenarnya yang ngupil itu kan dari dalam diri kita ya. Nah, karena lingkungan kita ini terutama seperti mengupil atau misalnya ada ingus yang keluar di hidung misalnya ya. Nah, ketika kelihatan orang lain tentunya rasa kurang nyaman. Maka oleh karena itu jika ingin mengupil atau yang sebagainya, mungkin cari tempat atau situasi yang tidak dilihat orang lain ya. Oke, pertanyaan yang terakhir saja dari Azriel. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya juga, apakah menanam tanaman termasuk menjaga kebersihan? Iya betul. Untuk Azriel menanam tanaman itu termasuk menjaga kebersihan ya, karena udara yang kita hirup gitu ya, itu kita kan paru-paru dunia itu adalah dari hutan, dari tanam-tanaman. Kemudian jika kita membiasakan tanam tanaman di sekitar rumah kita, apalagi tanaman itu menghasilkan, maka tanaman itu juga nanti akan menjadikan sedekah ya. Sedekah yang bisa kita sedekahkan bukan hanya kepada manusia, namun kepada binatang-binatang seperti burung ya, kemudian apalagi ya yang memakan tersebut, maka itu adalah juga menjadi sedekah bagi kita. Kita dianjurkan malah untuk menanam tanaman di sekitar kita supaya rindang, dan jika bisa menanam hari ini walaupun tidak sempat memakannya, itu bakal menjadi sedekah buat yang akan datang, buat anak cucu kita nantinya ya. Itu ada yang dikatakan seperti itu. Dulu kan ada yang berkata misalnya menanam kasturi. Kasturi ini termasuk maskot kita di Kalimantan Selatan ya. Untuk kasturi itu katanya 100 tahun ya, atau lama sekali baru berbuah. Nah, dulu pernah ditanyakan, kenapa mau menanam kasturi ini? Ya, jika tidak kita yang memakannya, mungkin anak cucu kita nanti yang memakannya, dan ini kan menjadi sedekah jariah yang akan menambah timbangan pahala kita nanti di akhirat. Seperti itu, luar biasa ya. Sebenarnya jika kita memahami dan menanam tanaman tersebut, tidak hanya berpikir untuk saat ini, tapi untuk masa depan, dan ini juga sebagai pahala dunia. Mungkin cukup saja. Ya, terima kasih Ustazah Hajah Munirah. Masya Allah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini. Tanya jawabnya, apresiasi dari anak-anak sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Munirah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini kiranya Ustazah cukupkan sampai sini, tapi sebelum kita menutup, Ustazah tutup, kita berfoto bersama dulu. Ya Ustaz Fahmi. Oke, silakan open cam semua. Oke, silakan buka kameranya. Berikan senyuman termanis kalian, karena sebentar lagi akan dipoto. Hadap semuanya ini. Ya, kasih senyum termanisnya. Wah, ya rapikan dulu. Ya, jadi matanya aja kelihatan. Siap. Satu. Ya. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Ya, sudah. Ya, terima kasih semuanya. Demikian kegiatan tausiah kita pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Munirah. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.
silahkan kembali beraktivitas, tadarusannya bisa dilanjutkan. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.